warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang listrik statis. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini, like, dan share bila menurut kalian konten ini bermanfaat. Terima kasih. Materi pembelajaran hari ini adalah tentang hukum Gauss. Apa sih yang dimaksud dengan hukum Gauss? Mari kita langsung masuk ke pembahasan. Konsep hukum Gauss. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah bidang permukaan yang ditembus oleh garis-garis medan listrik yang membentuk sudut terhadap garis normal bidang tersebut. Hukum Gauss menyatakan jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh muatan tersebut. Secara matematis, hukum Gauss ditulis dengan persamaan berikut. Pi sama dengan E dikali A dikali cos theta sama dengan Q tercakup dibagi epsilon 0. Dengan keterangan rumus, Pi adalah flux listrik dalam satuan Weber, E adalah kuat medan listrik Newton per Coulomb, Q adalah muatan tercakup atau muatan yang dilingkupi permukaan tertutup dalam Coulomb, A adalah luas permukaan tertutup meter kuadrat, theta adalah sudut antara garis-garis medan listrik dan garis normal bidang, epsilon 0 adalah permitivitas hampa udara, nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Jika garis-garis medan listrik tegak lurus permukaan bidang tertutup, maka rumusan tadi berubah menjadi Pi sama dengan E dikali A sama dengan Q tercakup per epsilon 0. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat di gambar, garis-garis medan listriknya sejajar dengan garis normal bidang, sehingga sudutnya adalah 0. Cos 0 sama dengan 1. Makanya rumusnya berubah menjadi Pi sama dengan E dikali A. Kita next ke slide berikutnya. Kuat medan listrik kontinu. Kuat medan listrik dalam pelat bermuatan. Dimisalkan suatu keping sejajar memiliki luasan A dan masing-masing keping diberi muatan sama sebesar Q, tetapi berlawanan jenis, sehingga keping sejajar tersebut memiliki rapat muatan listrik sigma dengan persamaan. Perhatikan gambar, di sini ada dua buah keping yang disusun sejajar, masing-masing keping diberi muatan. Keping pertama muatannya positif, keping kedua muatannya negatif. Ingat konsep medan listrik bahwa garis-garis medan listrik keluar dari muatan positif, masuk menuju muatan negatif. Digambarkan seperti ini. Rapat muatan untuk keping sejajar ini dirumuskan muatan dibagi luas penampangnya, atau sigma sama dengan Q dibagi A. Dengan keterangan rumus, sigma adalah rapat muatan luas Coulomb per meter kuadrat, Q adalah muatan, dan A adalah luas penampang setiap keping. Berdasarkan rumus hukum Gauss, kuat medan listrik keping sejajar bisa dihitung dengan persamaan berikut. E dikali A sama dengan Q per epsilon 0. Kita sederhanakan, maka didapatlah rumusan E sama dengan Q dibagi A epsilon 0. Rumus ini digunakan untuk menghitung kuat medan listrik keping sejajar jika ruang di antara keping ini hampa udara. Namun, jika di antara keping ini diisi bahan dengan konstanta dielektriknya sebesar K, maka rumusan ini tinggal kalian kali penyebutnya dengan K. Jadi di sini E sama dengan Q per K dikali A dikali epsilon 0. Dengan K adalah tetapan atau konstanta dielektrik bahan. Kemudian, dengan mensubstitusikan persamaan rapat muatan listrik ke persamaan di atas, maka diperoleh hubungan antara kuat medan listrik dan rapat muatan listrik sebagai berikut.
Ingat tadi bahwa Q dibagi A adalah sigma. Rumus ini berubah menjadi E sama dengan sigma per epsilon 0. Inilah hubungan antara medan listrik dan rapat muatan untuk rapat muatan luas. Sekarang kita menghitung kuat medan listrik pada bola pejal bermuatan yang berjari-jari R. Bahasan pertama, menghitung besar kuat medan listrik di dalam bola pejal bermuatan. Dalam hal ini, R kecil kurang dari R besar. Perhatikan gambar bola pejal dengan muatan Q dan jari-jari R. Kalau bola pejal itu bola padat ya, jadi di dalam bola pejal itu tidak ada rongga. Sebuah bola pejal bermuatan Q memiliki jari-jari R, sehingga rapat muatan bola pejal untuk seluruh bola adalah rapat muatan sama dengan muatan total dibagi dengan volume bola, atau Rho sama dengan muatan total dibagi 4/3 PR pangkat 3. Bila ditanya besar medan listrik di dalam bola pejal yang berjarak R kecil kurang dari R besar, dalam hal ini jari-jari bola pejalnya, maka berdasarkan rumus hukum Gauss, kita telaah dulu permukaan Gaussnya sejauh R. Ya, diukur dari sumbu pusat bola pejalnya. Jadi permukaan Gaussnya adalah yang bertanda merah ini, ya, putus-putus. Jadi hanya bagian yang dilingkupi oleh warna merah. Itu disebut dengan permukaan Gauss di dalam bola dengan R kurang dari R besar. Maka berdasarkan rumus hukum Gauss bisa kita tulis E dikali A sama dengan Q tercakup dibagi epsilon 0. Apa maksudnya? A di situ adalah luas permukaan Gauss. Dalam hal ini luas permukaan bola dengan jari-jari R. Nah, kita lihat di sini, anggap saja ini bola warna merah yang di dalam bola pejal ini. Kita hitung luas permukaannya. Luas permukaan bola rumusnya adalah 4πr kuadrat. Nah, R yang digunakan adalah R kecil. Kemudian, Q tercakup adalah seluruh muatan yang hanya dilingkupi atau dibungkus oleh permukaan Gauss. Jadi, hanya muatan yang berada di dalam lingkaran warna merah ini. Itu yang disebut dengan muatan tercakup. Kita turunkan rumusnya dengan mengganti luas permukaan bola E dikali 4πr kuadrat, ini permukaan Gaussnya, sama dengan Q tercakup dibagi epsilon 0. Rumusnya belum berhenti sampai sini, kita teruskan. Kemudian, karena rapat muatan bola adalah seragam dalam artian sama, baik untuk seluruh bola atau sebagian kecil dari bola. Bayangkan saja seperti air, 1 galon air dengan 1 gelas air itu massa jenis airnya atau kerapatan airnya nilainya sama. Sama seperti bola pejal, seluruh bola pejal dengan sebagian kecil dari bola pejal yang bermuatan ini, itu rapat muatannya pun sama ya. Maka kita rumuskan rapat muatan untuk permukaan Gauss sama dengan rapat muatan seluruh bola, nilainya sama. Untuk permukaan Gauss rumusnya adalah muatan yang tercakup dalam permukaan ini dibagi dengan volume permukaan Gaussnya sama dengan Q dibagi 4/3 PR pangkat 3. Ini tadi adalah rapat muatan total seluruh bola ya. Kita turunkan P tercakup, volumenya rumusnya adalah 4/3 PR pangkat 3 yang bagian kecil. Kemudian kita coret 4/3 P yang bagian sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan kita coret. Baru kita kali silang, maka didapatlah rumusan untuk muatan tercakup itu sebesar Q dibagi R pangkat 3 dikali R pangkat 3 untuk R kecil ya. Perhatikan rumusnya.
Sehingga persamaan hukum Gauss berubah menjadi, yang persamaan awal tadi, E dikali 4πr kuadrat sama dengan Q tercakup per epsilon 0. Kita masukkan rumus Q tercakup ke dalam rumus ini, maka persamaannya berubah menjadi E dikali 4πr kecil pangkat 2 sama dengan Q per epsilon 0 R besar pangkat 3 dikali R kecil pangkat 3. Kita selesaikan, pindah ruas saja, maka E sama dengan Q dikali R kecil ya, dibagi 4π epsilon 0 dikali R besar pangkat 3. Nah, 1 dibagi 4π epsilon 0 itu adalah nilai konstanta Coulomb yang K ya, yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sehingga rumus ini bisa kita rubah dengan mengganti 1 per 4π epsilon 0 dengan huruf K. Maka rumusannya berubah menjadi E sama dengan K dikali Q dikali R kecil dibagi R pangkat 3. Rumus ini digunakan untuk menghitung kuat medan listrik di dalam bola pejal bermuatan. Dalam artian titiknya lebih kecil daripada jari-jari bola pejalnya, di dalam bola pejalnya. Nah, ini diingat rumusnya. Kita next ke topik yang kedua. Menghitung besar kuat medan listrik di permukaan bola pejal bermuatan. Dalam hal ini, titiknya berada tepat di permukaan bolanya atau R kecil sama dengan R besar. Perhatikan gambar berikut. Kita telaah dulu permukaan Gaussnya, berada tepat di permukaan. Ya, R sama dengan R. Nah, ini yang disebut dengan permukaan Gauss di permukaan bola. Karena permukaan Gauss tepat di permukaan bola pejal, R kecil sama dengan R besar, maka muatan yang dilingkupi atau muatan yang tercakup di dalam permukaan Gauss tersebut sama dengan besar muatan keseluruhan bola pejal, atau Q tercakup sama dengan Q total. Maka berdasarkan hukum Gauss, E dikali A sama dengan Q tercakup per epsilon 0 adalah E dikali A sama dengan Q total per epsilon 0. Dengan A adalah luas permukaan Gauss, dalam hal ini adalah luas permukaan bola, dengan jari-jari R sama dengan R. Kalau kita masukkan 4π R kecil kuadrat, karena R kecil sama dengan R besar, maka kita ganti saja dengan 4π R besar kuadrat. Rumusnya berubah menjadi E dikali 4π R besar kuadrat sama dengan Q total dibagi epsilon 0. Kita pindah ruas, maka E sama dengan Q per 4π epsilon 0 R besar kuadrat. Kita ganti lagi 1 per 4π epsilon 0 dengan K, maka rumus untuk menghitung kuat medan listrik di permukaan bola pejal adalah E sama dengan K dikali Q total dibagi dengan jari-jari bola pejal dikuadratkan. Ya, ini rumusnya. Kemudian topik selanjutnya adalah menghitung besar kuat medan listrik di luar bola pejal bermuatan. Titiknya berada di luar bolanya, lebih besar daripada jari-jari bola pejalnya. Perhatikan gambar berikut. Kita telaah permukaan Gaussnya berada di luar bola. Nah, ini R kecil lebih besar daripada R besar. Ini yang disebut dengan permukaan Gauss di luar bola. Karena permukaan Gauss atau jari-jari R kecil ini berada di luar bola pejal bermuatan, maka muatan yang terlingkupi permukaan Gauss sebesar muatan seluruh bola pejal. Dilihat di sini ya, bahwa di dalam permukaan Gauss ini seluruh bagian bola, artinya Q tercakupnya sama dengan Q total dari bola pejal tersebut. Maka berdasarkan hukum Gauss, E dikali A sama dengan Q tercakup per epsilon 0
Sama saja dengan E dikali A sama dengan Q total per epsilon 0. Kita turunkan seperti menurunkan rumus sebelumnya tadi. Namun di sini luas permukaannya adalah luas permukaan dengan jari-jari R kecil ya. Karena dia lebih besar daripada jari-jari bola pejalnya. Sehingga rumusnya berubah menjadi E dikali 4πr kuadrat sama dengan Q total per epsilon 0. Kita pindah ruas. E sama dengan Q per 4π epsilon 0 R kecil kuadrat. Maka rumus akhir untuk menghitung kuat medan listrik di luar bola pejal dengan jarak R kecil lebih besar daripada jari-jari bola pejal adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R kecil dikuadratkan. Nah, itu dipahami baik-baik. Ada 3 rumusan. Di dalam, di permukaan, dan di luar bola pejal. Kemudian kita next ke topik berikutnya. Sekarang menghitung kuat medan listrik pada kulit bola bermuatan. Artinya di sini bolanya berongga seperti bola sepak ya. Dalamnya ada rongga dengan jari-jari R. Yang pertama kita hitung besar kuat medan listrik di dalam kulit bola bermuatan. Perhatikan gambar. Jadi di sini ada bola dengan kulitnya berisikan muatan yang tersebar merata di seluruh kulitnya ini. Di dalam bola ini adalah rongga ya. Diketahui sebuah kulit bola bermuatan Q, ini muatan totalnya, tersebar merata di kulit dan berjari-jari R. Berapakah besar kuat medan listrik di dalam kulit bola bermuatan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita analisis permukaan Gauss yang melingkupi muatan seperti bahasan sebelumnya. Kita lihat permukaan Gaussnya berada di dalam rongga. Ya, R kecil kurang dari R besar. Ini yang disebut dengan permukaan Gauss di dalam kulit bola. Berdasarkan gambar, permukaan Gauss berada di dalam rongga. Dalam hal ini, tidak ada muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Nah, lihat gambar ya. Di dalam permukaan Gauss ini kosong, rongga. Tidak ada muatan sama sekali. Artinya, muatan yang terlingkupi atau muatan yang tercakup di dalam permukaan Gauss itu sama dengan 0. Maka berdasarkan rumus hukum Gauss, E dikali A sama dengan 0 per epsilon 0. Sehingga kuat medan listriknya bernilai 0 ya. Karena di dalam rongga ini tidak ada muatan sama sekali. Kita next ke topik berikutnya. Sekarang menghitung besar kuat medan listrik di permukaan kulit bola bermuatan. R kecil sama dengan R besar. Nah, perhatikan gambar berikut. Kita telaah permukaan Gaussnya seperti bahasan sebelumnya, di mana R kecil sama dengan R besar. Karena permukaan Gauss tepat di permukaan kulit bola, maka muatan yang tercakup dalam permukaan Gauss sebesar muatan di seluruh permukaan kulit bola. Artinya Q tercakup sama dengan Q total. Maka berdasarkan hukum Gauss, seperti bahasan sebelumnya kita turunkan lagi, maka didapatlah rumus untuk menghitung besar kuat medan listrik di permukaan kulit bola. Rumusnya sama seperti besar kuat medan listrik di permukaan kulit bola pejal. E sama dengan K Q per R kuadrat. Kemudian bahasan yang ketiga, besar kuat medan listrik di luar kulit bola bermuatan. Dalam hal ini R kecil lebih besar daripada R besar. Nah, kita lihat permukaan Gaussnya. Cara menurunkannya sama seperti bahasan sebelumnya. Karena permukaan Gauss berada di luar kulit bola bermuatan, maka muatan yang terlingkupi permukaan Gauss sebesar muatan di seluruh permukaan kulit bola. Coba lihat, seluruh muatan yang berada di kulit bola ini berada di dalam permukaan Gauss ya. Sehingga muatan yang tercakup adalah atau muatan yang dilingkupi adalah sebesar muatan total yang berada di kulit bola ini. Maka berdasarkan hukum Gauss,
E dikali A sama dengan Q tercakup per epsilon 0, E dikali A sama dengan Q total per epsilon 0, dengan A adalah 4pi R kecil kuadrat ya. Itu adalah luas permukaan dari permukaan Gauss-nya. Nah, kita turunkan, rumusnya sama seperti besar kuat medan listrik di luar bola pejal bermuatan ya. Jadi E sama dengan K per R kuadrat. Rumusnya sama. Jadi antara bola pejal bermuatan dan kulit bola bermuatan, untuk bagian permukaan dan bagian luar itu rumusnya sama, tetapi untuk bagian dalam itu rumusnya berbeda. Untuk bola pejal, bagian dalam ada nilainya. Untuk kulit bola bermuatan atau bola berongga ya, di bagian dalam medan listriknya sama dengan 0. Kemudian, nah ini rumus kuat medan listrik dan potensial listrik. Ini rangkuman dari penjelasan kita tadi. Silakan rumus inilah yang kalian gunakan ya. Dimana untuk menghitung R besar atau R kecil ini diukur dari sumbu pusat bolanya. Nah, kemudian untuk tambahan, jika nanti ditanya besar potensial listrik untuk kulit bola bermuatan, kalian boleh langsung menggunakan rumus ini ya. Ini pun berdasarkan penurunan juga. Nah, sekarang kita langsung coba masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal pertama adalah kulit bola bermuatan. Sebuah bola konduktor memiliki jari-jari 5 cm dengan muatan total sebesar 50 mikrokulom ya. Di sini diketahui jari-jarinya untuk R besar 5 cm itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian muatan totalnya sebesar 50 mikrokulom. Maka di sini Q sama dengan 50, kita rubah mikronya 10 pangkat minus 6 kulom. Tersebar merata di bagian kulit ya. Tentukan besar kuat medan listrik pada masing-masing titik yang berjarak diukur dari pusat bola. Untuk yang A, R-nya adalah 3 cm, ini R kurang dari R. Kemudian ini 5 cm, sama ya, R sama dengan R. Kemudian yang C 10 cm, R lebih besar daripada R. Untuk menjawab yang A, karena di dalam bola itu adalah rongga, maka jawaban yang A langsung saja itu medan listriknya bernilai 0. Kemudian yang B, di situ diketahui R-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter ya, itu 5 cm. Maka kita langsung gunakan rumusnya E sama dengan K Q per R kuadrat untuk rumus yang di permukaan. Langsung saja kita jawab, ini 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya adalah 50 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R-nya 5 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 50 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 5 kuadrat itu 25. Baru kita kalikan 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Nah, 50 dengan 25 bisa kita coret, hasilnya 2. 2 dikali 9 adalah 18. Baru kita selesaikan pangkatnya, 9 dikurang 6 itu 3. Kemudian ditambah 4, 7. Jadi 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kulom. Kita sederhanakan 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per kulom. Nah, ini untuk menghitung kuat medannya yang tepat di permukaan. Sekarang bagian C berada di luar ya, rumusnya langsung gunakan R kecil. E sama dengan K Q per R kecil kuadrat. Maka ini sama dengan, di situ R-nya 10 cm. 10 cm sama saja dengan 10 pangkat minus 1 meter. Nah, ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 50 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Ini sama dengan 9 kali 5, 45, 450.
kali 10 pangkat 9 kurang 6 itu 3 per 10 pangkat 2 dikali min 1 min 2. Min 2 kita pindah ke atas jadi positif 2 ditambahkan dengan 3 jadi positif 5 sama dengan 450 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Kita sederhanakan saja, geser komanya. Di sini pangkat 5 geser ke kiri 6, 7. Maka hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, kurang lebih seperti ini cara mengerjakan soal yang terkait dengan bola konduktor bermuatan ya. Artinya bola konduktornya itu di dalam bolanya itu adalah rongga ya. Jadi muatannya hanya tersebar merata di kulit bolanya. Kita next ke contoh berikutnya. Sebuah bola pejal bermuatan memiliki jari-jari 3 cm ya. Di sini R besar sama dengan 3 cm itu sama saja dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dengan muatan total sebesar 36 mikrocoulomb. Jadi Q-nya sama dengan 36 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Yang tersebar merata di seluruh bagian bola. Tentukan besar kuat medan listrik pada masing-masing titik berjarak. Yang A 2 cm di dalam bola. Jadi ini R kurang dari R. Kemudian yang B tepat di permukaan, R sama dengan R. Dan yang C di luar bola, R lebih besar daripada R besar ya. Nah, kita langsung jawab. Untuk bagian A, gunakan rumusnya E sama dengan K dikali Q dikali R kecil dibagi R besar pangkat 3. Kita masukkan angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya 36 kali 10 pangkat negatif 6. R-nya 2 cm itu 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya. Per R-nya tadi 3 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 3. Sama dengan kita tulis dulu 9 kali 10 pangkat 9 kali 36 kali 10 pangkat negatif 6 kali 2 kali 10 pangkat negatif 2 per 3 pangkat 3 itu 27 dikali 3 kali minus 2 10 pangkat minus 6. Kita bisa coret 9 dengan 27 itu bisa dibagi, hasilnya adalah 3. Kemudian 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12. 12 dikalikan dengan 2 hasilnya 24. Kemudian kita selesaikan pangkatnya. 9 dikurang 6 positif 3 dikurang 2 positif 1. Kemudian ditambahkan dengan 6 yang di bawah ya. Jadi 1 tambah 6 adalah 7. 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Atau sederhanakan lagi 2,4 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Sekarang bagian B. Tepat di permukaan rumusnya sama seperti kulit bermuatan ya. Jadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Yang digunakan adalah R kecil atau R besar sama saja. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya 36 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan R kuadrat 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ini kita tulis dulu 9 kali 10 pangkat 9 kali 36 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 3 kuadrat itu 9. 2 kali minus 2 itu minus 4. Kita coret 9 di atas dengan yang di bawah, maka hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Sederhanakan 3,6 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Kemudian yang C, di luar bola ya. Rumusnya adalah E sama dengan K
Q per R kecil kuadrat. Kita masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 36 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian R kecilnya adalah 6 cm. Atau 6 kali 10 pangkat negatif 2. Kita kuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9 kali 36 10 pangkat negatif 6 per 6 kuadrat 36 kali 10 pangkat negatif 4. 36 dengan 36 bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, kurang lebih seperti ini dua contoh terkait tentang medan listrik menggunakan konsep hukum Gauss ya, untuk bola pejal bermuatan dan untuk kulit bola bermuatan. Sekarang silahkan dikerjakan dua tugas yang sudah saya siapkan untuk kalian. Tugas pertama tentang bola pejal bermuatan. Pengerjaannya sama seperti contoh soal, hanya saya ganti angkanya saja. Kemudian tugas yang kedua adalah kulit bola bermuatan, sama saya ganti angkanya juga. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait tentang hukum Gauss. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Jika ada kendala, ingin ditanya, silahkan komen saja di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get on.